Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Livari Firdaus dengan NIM 227023024 dari kelas A1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Keamanan Cyber yang berjudul Keamanan Data Pribadi di Era Digital. Dan kebetulan saya mendapatkan judul dari PowerPoint ini karena NIM saya genap. Harusnya ada 2 judul PowerPoint, tapi kebetulan saya dapat yang genap. Jadi ada gaji yang ada dan ada yang genap. Kebetulan saya NIM saya genap di 1024, jadi saya dapat judul PowerPoint dengan keamanan data pribadi di era digital. Mengapa keamanan data itu penting? Seperti yang kita tahu, di era digital ini kita nyaris tidak bisa lepas dari internet atau dari belanja online, media sosial, konsultasi kesehatan, bahkan hingga perbankan digital. Setiap aktivitas ini menghasilkan jejak data pribadi yang disimpan, dikumpulkan, dan diperdagangkan tanpa perlindungan yang tepat. Tetapi data ini bisa bocor dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti oknum, penipu, hacker, atau bahkan koperasi besar. Nah, di sini apa itu data keamanan pribadi? Apa itu keamanan data pribadi? Di sini ada 3. Kalau di dalam keamanan cyber, di cyber security ini kita sebutnya CIA. Yang pertama dari C yaitu confidentiality, yaitu menjaga kerahasiaan data. Integrity, memastikan data tetap utuh dan tidak berubah tanpa izin. Availability, data tetap tersedia saat dibutuhkan oleh pihak yang berwenang. Nah, jadi ancaman di era digital ini, yang pertama, saya mendapatkan 4. Harusnya sih ada banyak, tapi saya ambil 4, yaitu 1, phishing. Phishing itu penipuan lewat email atau situs palsu agar kita memberikan data login. Kayak contoh, kita dikasih link website di WhatsApp. Nah, itu bisa jadi phishing. Banyak bisa lihat aplikasi apapun, mau dari WA, Facebook, Instagram, dan yang lain-lain. Yang kedua, malware. Malware ini software jahat yang bisa mencuri informasi dari perangkat kita. Kayak contoh, di laptop kita tiba-tiba ada virus. Nah, virusnya itu langsung kena ke software laptop, malah jadinya laptopnya rusak. Dan di HP juga seperti itu. Nah, yang ketiga itu social engineering. Social engineering itu teknik manipulasi psikologis agar korban membocorkan data. Kayak contoh, oknumnya ini kayak modus lah, minta data kita. Nah, itu yang namanya manipulasi psikologis. Nah, data breach. Data breach itu kebocoran sistem yang menyebabkan ribuan hingga jutaan dan ribuan juta data terbesar. Ya, contoh seperti data BRI, nanti ada di slide lanjutannya. Nah, di sini kita lihat di contoh. Contohnya, mungkin menerima SMS palsu. Nah, itu bisa dikategorikan ke phishing. Nah, itu bisa bisa dikategorikan phishing yang mengaku dari bank. Nah, dia itu minta OTP atau PIN. Ini bentuk phishing yang memanfaatkan kelengahan korban. Karena korbannya bisa aja gaptek kalau ya gak terlalu ngikutin zaman, karena yang sudah zaman teknologi, jadi ya gampang tertipu oleh oknum-oknum tersebut. Nah, di sini ada perlindungan dan payung hukum. Nah, di Indonesia kita sudah punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang disahkan pada tahun 2002. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan dan lembaga untuk menjaga data pribadi pengguna dan memberi hak kepada kita sebagai pemilik data. Seperti contoh, yang pertama, hak untuk tahu data kita digunakan untuk apa. Nah, yang kedua, hak untuk menarik persetujuan. Yang ketiga, hak untuk menghapus data. Nah, selain itu di luar negeri itu sudah ada regulasi besar seperti GDPR di Eropa dan CCPA di Amerika Serikat.
Nah, cara melindungi data kita sendiri seperti apa? Berikut adalah cara sederhana, tapi sangat yang penting bisa dilakukan oleh kita sebagai individu. Nah, yang pertama itu gunakan password yang kuat dan berbeda di tiap platform. Jadi setiap platform aplikasi tersebut itu gak boleh sama, karena bisa gampang oknum hacker tersebut tahu. Nah, yang kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA untuk keamanan ekstra. Jadi yang contoh di gambar yang pertama, itu contoh autentikasi 2 faktor, yang di mana kalau misalnya hacker-nya ini sudah masuk ke dia sudah tahu email dan password kita. Nah, pasti butuh butuh login butuh, verifikasi lagi, yaitu dengan autentikasi 2 faktor ini. Nah, autentikasi 2 faktor ini itu berada di HP kita. Misalnya contoh kode OTP. Nah, kode OTP-nya itu jangan sampai terkirim ke orang yang tidak jelas lah. Nah, itu fungsinya autentikasi 2 faktor untuk keamanan ekstra. Nah, yang ketiga, jangan sembarang mengklik tautan email, WhatsApp, atau SMS. Nah, itu jangan sampai. Kayak contoh link phishing atau enggak, yang sekarang-sekarang ini banyak orang yang modus dengan cara undangan online. Nah, itu bisa bisa jadi phishing atau enggak bisa jadi malware, spyware seperti itu. Nah, terus juga jangan bagikan informasi sensitif seperti NIK atau alamat secara publik, itu jangan. Karena bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum tersebut. Nah, terus juga yang kelima, gunakan fitur logout dari semua perangkat jika akun terasa mencurigakan. Seperti contoh yang di kanan ini, jadi logout dari semua perangkat itu misalnya ada HP yang tiba-tiba masuk ke tiba-tiba akun kita tuh ada di device lain, padahal bukan punya kita, itu bisa di-logout dari semua perangkat aja. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, eee, tanggung jawab perusahaan dan lembaga. Bukan hanya individu yang bertanggung jawab, organisasi dan institusi juga wajib. Ada 4. Yang pertama, melindungi database pengguna dengan enkripsi. Yang kedua, melakukan audit keamanan sistem. Yang ketiga, melatih karyawan tentang keamanan data. Yang keempat, menyediakan data protection officer atau disingkat DPO yang bertugas memantau kepatuhan. Jika perusahaan lalai, maka mereka bisa dikenai sanksi hukum dan kehilangan kepercayaan publik. Nah, di sini saya punya contoh studi kasus seperti data BRI Live bocor pada tahun 2021. Nah, pada pertengahan tahun 2021 ini, publik Indonesia dikejutkan oleh sebuah unggahan di forum di bawah tanah yang bernama Raid Forums. Dengan unggahan tersebut, seorang pengguna dengan nama akun REK mengklaim menjual database nasabah BRI Live, yakni anak usaha dari Bank Rakyat Indonesia yang bergerak di bidang asuransi. Yang yang bikin kaget itu ada 3 di sini, yaitu yang mengejutkan penjual tersebut mengklaim bahwa ada dua ya, yang mengejutkan penjual tersebut mengklaim bahwa data mencakup lebih dari 2 juta nasabah. Yang kedua, ukuran file database mencapai 410 MB, itu sudah dikompres. Nah, di sini ada yang ketiga, yaitu terdapat 463.519 dokumen digital dengan total file sebesar 252 GB. Nah, dengan yang dokumen yang bocor sangat sensitif antara lain kartu identitas seperti KTP, kartu keluarga, nomor NPWP, foto nasabah, akta kelahiran, terus data medis termasuk riwayat penyakit seperti diabetes dan kanker, dan polis asuransi beserta informasi manfaat dan detail pembayaran. Nah, dari studi kasus ini kita bisa belajar jangan sampai data kita bocor lah ke orang yang pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, dampak dan implikasi dari kasus tersebut ada 4. Yang pertama, resiko pencurian identitas sangat tinggi.
Yang kedua, nasabah bisa menjadi target penipuan, social engineering, hingga pemalsuan dokumen. Yang ketiga, kepercayaan publik terhadap BRI Live terguncang. Nah, yang keempat, potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang sudah disahkan di Indonesia. Nah, di sini ada lagi studi kasus juga yang skandal Facebook Cambridge Analytica. Nah, Christopher Wylie, warga Kanada yang berusia 28 tahun dan mantan direktur penelitian Cambridge Analytica pada tahun 2018, terungkap bahwa data 80 juta pengguna Facebook telah digunakan tanpa izin oleh Cambridge Analytica untuk kepentingan kampanye politik. Mereka menciptakan profil psikologis pemilih dan menargetkan mereka dengan iklan manipulatif. Yang dampaknya Facebook didenda miliaran dolar dan kehilangan kepercayaan dari publik. Ini membuktikan bahwa pelanggaran data bisa berdampak global. Nah, siklus keamanan data pribadi. Diagram ini menunjukkan siklus data pribadi. Yang pertama, pengumpulan saat kamu mengisi formulir online. Yang kedua itu penyimpanan data masuk ke server harus dienkripsi. Yang ketiga, penggunaan hanya boleh dengan izin. Dan keempat, penghapusan. Pengguna berhak meminta data dihapus. Transparansi dan kontrol adalah dua prinsip penting dalam menjaga alur ini tetap etis dan legal. Nah, demonstrasi cara mengecek apakah data kita bocor. Nah, di sini website eh ada website namanya haveibeenruined.com. Nah, di sini ketika email kamu ketik email kamu, jika muncul pesan "Oh no, ruined", artinya emailmu terlibat dalam kebocoran data. Tapi kalau misalnya aman, nanti nggak ada. Nah, ini jadi pengingat bahwa penting untuk ganti password secara berkala dan tidak digunakan password yang sama. Nah, saya akan mencoba buka situs website ini. Hidrophone. Nah, di sini saya akan mencoba akun saya sendiri. Nah, di sini ada akun saya. Saya akan mencoba apakah ada data yang bocor. Nah, data breach 0, berarti tidak ada couldn't found. This email address wasn't found in any of the data breaches loaded into Have I been ruined? That's a great news. Nah, berarti akun saya ini berarti tidak ada data yang bocor. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kembali lagi ke PowerPoint kita. Dah, itu saja. Terima kasih telah menyimak materi hari ini. Semoga kita semua lebih bijak dan waspada dalam menjaga privasi di dunia digital yang makin canggih ini. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.